Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a different You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih, lihat. Kayak nggak tahu tanganku aja. Dih, tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu gak harus keliling-keliling. Aduh. Iya, tapi kan bosan. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah? 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, teman Pro 2 masih di Sepada bareng Saidi ya pastinya ya. Dan sekarang kita bakal ngobrol nih teman Pro 2. Ya, kita nggak bahas lagi soal makanan yang goreng atau yang rebus, tapi kita langsung aja makanan bergizinya teman Pro 2 ya. Nah, di sini sudah ada ahlinya, seorang ahli gizi teman Pro 2 sebagai ketua DPC Persagi Buleleng dan juga sekaligus ahli gizi RSUD Kabupaten Buleleng. Ada Gede Eka Subiarta SST. Halo Kak Eka ya, yang pasti kita ketemu lagi membahas tentang makanan yang bergizi ini. Udah habis juga kita bahas topik yang kayak gini karena ya banyak banget yang bisa dibahas soalnya ya. Iya, banyak banget
hal yang perlu dibahas kalau kita ngomong makanan. Benar. Karena makanan itu setiap hari kita makan gitu. Iya, itu kebutuhan primer kita. Iya benar. Kalau nggak kayak gitu ya kita nggak ada gitu ya. Nah tapi kita kan kemarin kita membahas tentang MBG gitu kan. Oke. Satu program yang luar biasa dari presiden kita atau program untuk pemerintahan sekarang itu membahas tentang makanan bergizi yang sudah berjalan. Bahkan di Bali sudah berjalan juga gitu ya. Di Kabupaten Buleleng baru beberapa saja yang berjalan gitu kan. Nah, di sini kita akan fokusnya lebih ke makanan nih teman Pro 2. Istilahnya gimana sih seharusnya makanan itu yang bergizi gitu kan. Nah, ini programnya dari Ibu Amil sampai SMA. Nah, ini kan dari belum ada nih si bayi, istilahnya si anak sampai akhirnya SMA gitu kan. Ini menjadi program prioritas bagaimana caranya untuk mencegah stunting dan menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, ini jadi pertanyaan nih Kak. Istilahnya kita bahasnya makanan bergizinya. Seharusnya makanan bergizi apa sih yang kita makan gitu loh. Oke. Mungkin saya singgung sedikit MBG-nya tadi ya. Kita memang di Kabupaten Buleleng baru uji coba. Uji coba di 3 tempat, 2 SD, 1 SMP. Nah, memang salah satunya kita atau pemerintah menyediakan terkait dengan makanan bergizi tadi. Nah, kalau kita bicara juga yang seperti saya bilang tadi, bicara makan tuh nggak pernah habis. Nggak pernah habis ya. Ini kebutuhan primer. Nah, sekarang kalau kita bicara makanan bergizi, nah tentu dari sudut pandang kami profesi ahli gizi ya, kombinasi atau variasi makanan di makanan yang kita makan sehari-hari itu adalah mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan sama tubuh kita. Nah, nanti dengan makan makanan yang bergizi ini efeknya apa? Tentu kebutuhan kita tercukupi, status gizi kita juga baik. Nah, nanti teman-teman Pro 2 kalau mau ngukur status gizi ada nih BB per TB berat badan. Jadi ada skalanya. Apakah saya nih di status gizi baik, buruk, atau mungkin berlebih atau best. Ya. Nah, kalau bicara gizi baik tentu akan membuat berat badan kita menjadi normal. Kalau gizinya baik. Iya. Kalau gizinya baik. Ah, itu logikanya teman Bro 2 ya. Jadinya di situ. Kalau misalnya gizinya bagus, otomatis berat badan dan juga istilahnya secara hidupnya imbang. Iya. Seimbang. Oke. Berat badan normal, berat badan sehat, tentu apa? Tubuh kita nggak gampang sakit. Iya. Nah, jadi kan kita perlu gizi yang baik. Tubuh kita nggak gampang sakit. Bagi teman-teman Pro 2 yang kerja, produktivitas kerja juga meningkat. Nah, serta yang sekarang musimnya masuk, sudah lewat sih pancaroba, tapi masih masuk musim penghujan. Banyak yang sakit. Ya. Kenapa banyak yang sakit? Kita flashback lagi. Makanya nah lagi. Oke, berarti istilahnya dari situ udah ngambil tarik satu kesimpulan kalau ada yang sakit berarti kurang gizi. Iya. Bisa dikatakan begitu ya? Iya. Jadi asupan gizi dari awalnya tidak tercukupi dengan benar. Dalam istilah asal makan. Asal makan. Iya. Berarti asal makan berarti kan kemungkinan di sana porsinya nggak bagus Kak Adi. Jadi teman-teman Pro 2 usahakan pada saat kita makan, terutama teman-teman Pro 2 yang fase umurnya sedang butuh kalori, butuh energi yang bagus di masa-masa muda ini, kita harus benar-benar atur di variasi makannya. Jangan asal makan, beda. Asal makan sama ngatur variasinya beda. Karena kembali targetnya tubuh kita biar optimal. Jangan sampai teman-teman Pro 2 ini umur masih muda, umur di bawah 30 baru naik tangga aja udah ngos-ngosan. Nah, iya juga. Nah, kenapa ini? Nah, iya itu. Itu kita kan cross-check dulu. Kenapa ini? Apakah mungkin dia hanya asal makan atau memang dalam tanda kutip kalau ada keluhan atau penyakit tertentu, oke lah itu beda ceritanya. Tapi kalau kita ambil rata-rata kondisi kita normal seperti pada umumnya, cuma naik tangga ke lantai 2 udah ngos-ngosan lah. Ini kenapa?
Nah, jadi itulah perlunya support makanan yang bergizi. Jadi kita mainkan variasi makanannya dengan harapan zat gizi yang dibutuhkan sama tubuh itu tercukupi. Dan jangan lupa juga Kak Agus, maaf Kak Adi, sekarang banyak remaja rematri, remaja putri anemia. Iya, kurang darah ya. Iya, kurang darah. Ini kan masuk, kalau remaja putri itu pasti masuk masa menstruasi, asupannya nggak bagus, terjadilah anemia. Ini kan kekurangan zat gizi mikro. Oke. Kekurangan zat gizi mikro memang jumlahnya sedikit Kak, tapi impactnya banyak sekali. Sama kayak halnya kita kekurangan zinc. Iya. Zinc itu salah satu penyebab banyak terjadinya bayi bibir sumbing. Zinc itu? Iya. Oh, oke. Itu zat pembentuknya nggak bagus pada saat kehamilan. Nah, makanya yang seperti Kak Adi bilang tadi, gimana biar gizinya baik? Kita supportnya dari sebelum menikah. Apalagi kita punya target mengentaskan stunting. Target penurunan stunting kan 14% di tahun 2024. Tapi sekarang baru nyampe di angka 21%. Nah, lagi berapa persen ini? Lumayan. Masih lumayan ya. Makanya kita perlu supportnya dari sebelum menikah sampai SMA pun kita tetap harus perlu support ini Kak. Oke. Sederhana kan? Iya. Perihal makan. Iya, makanya makan doang gitu istilahnya. Makan. Yang udah kewajiban guys. Makannya udah kewajiban, tapi masih jadi PR juga sampai masih sekarang jadi gitu PR. ya. Jadi persoalannya tidak hanya sampai kita ngomong masalah makan. Oh, Bapak dan Ibu atau teman-teman Pro2 sudah makan? Sudah. Tapi kita perdalam lagi, makannya apa, variasinya udah main apa belum. Nah, berulang kali saya tekankan, kalau makan itu kita kayak bikin invest Kak Di. Iya. Jadi teman-teman Pro2 ya, makan tuh kita kayak invest. Kalau kita bisa investasikan pola makan kita yang bagus, itu akan nanti kelihatan 5-10 tahun lagi. Jadi jangan amburadul di usia muda. Iya sih. Ya, ini juga sih ya. Ini kayak kena tampar banget sih kita. Istilahnya kamu udah bener nggak sih makannya untuk zaman sekarang? Kita justru anak muda zaman sekarang kan udah tergiur dengan banyak makanan gitu ya. Kan? Ya apalagi yang baru, yang tren, apa junk food lah, yang masalah yang viral. Terus habis itu yang istilahnya yang lagi in sekarang gitu, apalagi istilahnya ada challenge gitu kan, mukbang dan sebagainya gitu guys. Nah ini kan jadi apa ya? Permasalahan nggak sih buat dari Persakit sendiri atau beli akan sendiri sebagai ahli gizi gitu guys? Anak muda loh sekarang pencetusnya gitu loh. Iya. Kalau kami dari profesi ahli gizi tentu ini adalah tantangan buat kami. Itu dulu dalam artian kenapa? Dalam satu sisi kita juga tanda kutip kasihan juga. Aduh, kok umur segini pola makannya begini. Gimana nih nanti 5-10 tahun lagi? Nah, tantangan buat kami di profesi ahli gizi adalah kami berusaha tidak henti-hentinya untuk memberikan edukasi. Salah satunya dengan momen sekarang. Tentu kami juga sangat-sangat berterima kasih jadi buat teman-teman di Pro2, Radio Pro2. Jadi kami diberikan ruang untuk mengedukasi. Jadi dalam artian seperti ini, kita bisa memfungsikan banyak media. Mungkin kayak sekarang ada media medsos, TikTok dan teman-teman yang lebih viral di kalangan kaula muda. Kita bisa masuk di sana. Jadi ini tantangan juga buat kami, gimana kami mengedukasi ini loh pola makan yang bagus. Jadi kalau yang namanya edukasi sebenarnya kan enggak stuck berhenti, enggak. Ini berkelanjutan. Karena kalau ngomong masalah makan ini juga seperti saya bilang tadi, banyak proses. Iya. Apalagi sekarang banyak junk food, banyak makanan viral, justru lebih mengarah ke sana. Iya, makanya karena anak muda kan otomatis tren nih yang dicari. Trennya yang dicari. Bukan gizinya. Bukan gizinya. Iya. Dan sebagai juga
kita sharing pengalaman juga di tempat saya praktek pribadi, banyak juga sekarang anak muda itu sudah sakit loh Kak Adi. Sangat disayangkan banget ya. Iya, yang nyata-nyatanya itu generasi yang akan menopang kita. Kok sudah sakit di umur di bawah 30 tuh. 30 tahun ke bawah udah banyak yang sakit. Dan itu sakitnya ya demam biasa atau bagaimana, atau apa emang permasalahannya panjang? Permasalahannya panjang. Loh, parah dong berarti. Iya. Oke. Jadi salah satu yang mereka tidak kontrol, pertama masalah makan. Jadi nggak apa-apa, makan aja nggak apa-apa, yang penting perut kenyang. Jangan stop di sana, teman-teman Pro 2 ya. Jadi kalau untuk masalah makan kita memang pure harus hati-hati di sini. Kedua, masalah aktivitas. Saya ini udah kerja kok. Saya udah keluar keringat. Itu saya udah gerak dang. Nah, dari sudut pandang kami belum. Itu aktivitas rutin kita. Yang namanya gerak atau olahraga kan gerakannya teratur, kita fokus. Kadang mereka di sana salah paham. Yang ketiga tentu terkait dengan pola tidur Kak. Pola tidur. Iya, ini 3 hal yang paling sering saya temui. 3 hal yang paling sering diabaikan. Jadi membahasnya nanti kemana-mana. Banyak loh orang sakit sekarang Pak. Umur 30, 35 tuh banyak sekali. Makanya sampai dengar kemarin sempat ada anak muda yang udah cuci darah. Iya. Kecil ada, 9 tahun ada. Iya, karena makanan kan. Iya, supportnya dari awal. Makanya saya sendiri kadang mungkin kita lihat mampir di atau lewat depan TK atau PAUD, kan kadang kita ngelirik, aduh kok umur segini makanannya begitu. Nah, gimana istilahnya makanan nanti? supportnya ya dia istilahnya bukan makanan support sih, lebih tepatnya yang ada di sekitarnya seperti itu. Iya. Jadi tentu peran yang paling krusial juga adalah orang tua. Di sana dia. Makanya kalau ngomong makanan untuk menciptakan generasi yang bagus, supportnya harus dari mana-mana, dari orang tua, dari lingkungan, dari pola, dari variasi banyak. Nah, targetnya kan kita target generasi emas 2045. Jadi, tapi kalau misalnya permasalahannya adalah 9 tahun aja udah kena cuci darah, ya gimana ceritanya? Iya. Iya, itu yang jadi pertanyaan kan. Sedangkan ini loh masalahnya kayak yang jadi permasalahan kita sekarang. Berarti kita bukan perang pada si apa yang dimakan, tapi bagaimana caranya mengontrol si ego kita untuk bisa mengendalikan si makanan yang viral ini ya. Tapi kalau misalnya kita menyalahi, ya tidak bisa. Kemudian kalau misalnya kita melarang makanan itu beredar juga nggak boleh, atau nggak bisa, karena itu perkembangan zaman gitu kan. Saya tidak pernah bilang makanan itu jelek. Makanan semua bagus, makanan semua baik, makanan semua punya fungsi untuk pemenuhan zat gizi dalam tubuh. Cuma kita kadang terlalu over Kak. Masalahnya di over? Iya. Oke. Contoh, saya suka jenis makanan tertentu, jenis makanan A, misal ini sedang viral. Sekarang sudah kita makan itu, besoknya lagi makan yang itu. Jadi kita terlalu banyak di jenis makanan tertentu saja. Kita perlu garis bawahi Kak, makanan yang mahal itu kan belum tentu sehat kan. Benar. Makanan mahal belum tentu sehat. Makanan yang murah yang ada di pekan tradisional meskipun murah itu belum tentu tidak sehat. Kita harus garis bawahi itu. Jadi bukan dalam artian itu tadi saya support nih yang mahal-mahal. Oke, silakan. Kalau bisa disupport bagus. Tapi kalau cuma disupportnya monoton, tidak ada variasinya, ya juga sama dengan. Nanti pada saat dewasa nanti akan kacau. Nah, Kak Adi ingat kan? Dulu kita kenal yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Benar. Oke. Itu slogan banget lah. Kalau SD SMP udah pasti dipampang tuh ya. 4 sehat 5 sempurna. Dimanapun dipampang. Oke. Ya, kita kan tahu di sana 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurnanya masuknya susu sebagai pelengkap. Nah, tapi itu dulu Kak. Itu dulu.
Itu dulu. Berarti istilahnya bukan zaman aja yang berubah, tapi makanan juga berubah. Konsepnya berubah. Konsep juga. Mungkin zamannya kita SD, SMP masih kan? Iya, istilahnya itu selalu ada. Pokoknya kita makan ini 4 sehatnya, jangan lupa susu. Ya. Terakhir. 4 sehat 5 sempurna. Tapi perlu ketahui teman-teman Pro 2 bahwa sekarang konsepnya itu berubah menjadi isi piringku. Jadi kalau isi piringku ini panduan untuk kebutuhan zat gizi kita yang seimbang. 4 sehat 5 sempurna tadi yang susunya itu sudah masuk di kelompok lauk pauk. Berarti susu sekarang sudah masuk lauk pauk? Iya, masuk di kelompok di sana. Jadi kalau 4 sehat 5 sempurna itu kan sebenarnya pola makan yang kita konsumsi selama sekali makan. Tapi kalau isi piringku beda. Jenis makanan, jenis minuman yang dibuat untuk menjadi panduan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi kita. Sebenarnya isinya sama nggak sih sebenarnya? Sama, cuma ada panduannya. Jadi kalau 4 sehat 5 sempurna itu adalah untuk porsi sekali makan. Kalau isi piringku tidak. Berarti isi piringku ini bukan hanya untuk satu kali makan? Bukan. Dalam 1 hari. Oh, dalam 1 hari? Iya. Oh gitu. Iya, konsepnya berubah. Ini. Jadi ini perlu kita ketahui. Okay. Dan jangan lupa juga kalau dibicara isi piringku ada namanya pembatasan konsumsi. Kita teman-teman Pro 2 juga perlu tahu pembatasan konsumsi gula, garam, lemak. Nah, menyinggung tadi dengan makanan yang sekarang itu banyak kandungan gula, garam, lemak. Iya, benar. Itu perlu kita batasi loh. Iya. Bukan dalam artian lemak itu jelek, bikin gemuk. Bukan. Lemak itu sah-sah saja, diperlukan juga untuk tubuh. Cuma kita harus tahu batasnya segimana untuk tubuh. Iya, sama halnya dengan gula. Gula, garam dan lemak. Gula, garam ke makanan pengawet. Gula, konsumsi gula sehari-hari. Tubuh juga perlu gula, tubuh juga perlu garam, tubuh juga perlu lemak, tapi ada batasnya. Nah, kalau isi piringku sudah menyinggung ini. Yang ketiga, isi piringku juga menyinggung tentang aktivitas fisik, olahraga tadi. Ya. Jadi teman-teman Pro 2 sempat nggak sempat, berulang kali saya tekankan sempat nggak sempat, sempatkan olahraga 30 menit saja minimal. Iya, itu dia tuh. Nanti kita akan bahas. Jangan lupa lagi satu, biar nggak ini menarik juga sih. Jangan lupa air putih. Nah, air putih. Ini jangan lupa. Ini rule-nya. Jangan lupa. Jangan sampai teman-teman Pro 2 kekurangan air putih. Hati-hati kekurangan air putih. Jangan yang lain, ya. Air putih bukan air air mineral nih ya, yang istilahnya air putih gitu. Air putih atau mungkin bisa ditambahkan apa namanya infus water. Lemon atau apa boleh. Tapi itu harus diperhatikan. Oke. Nanti kita bahas lebih tajam lagi soal isi piringku ini, teman Prodokan. Ini adalah topik yang bagus yang untuk kamu harus tahu karena konsepnya sudah berbeda ya Kak ya. Jadi kita lebih tekanin lagi untuk masalah isi piringku. Oke, buat kamu yang ingin bertanya langsung aja di WhatsApp 081139111054, Facebook, Instagram dan juga TikTok di RRI_Singaraja. Jangan lupa di YouTube channel juga di RRI Singaraja Official dan juga live chat di RRI Digital. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you
Halo, RRI. Halo RRI. Halo, RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu nggak harus keliling-keliling. Aduh. Iya tapi kan bosen. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam, terus nggak bisa sekolah, siapa yang susah? Nah udahlah, baca komik aja. Nah, gitu dong. Masih di sepeda bersama Kak Eka yang pastinya Taman Radio sebagai ahli gizi, dan kita membahas tentang isi piringku yang lagi benar hype sekarang itu untuk mencegah namanya stunting dan juga untuk pembunuhan gizi yang ternyata mengikuti perkembangan zaman ya. Yang dulu 4 sehat 5 sempurna adalah istilahnya tagline-nya kita dulu ya. Pokoknya kamu harus makan, per makan itu harus begini gitu ya. Harus ada ini. Nah, sekarang ini beda secara porsi. Ya. Atau juga istilahnya secara kebutuhannya beda nih. Nah, kok bisa yang tadinya isinya sama sebenarnya, tapi dengan cara yang berbeda, Kak? Iya. Karena itu tadi, kalau bicara kembali tentang isi piringku, pasti nanti akan merujuk variasi menu. Kalau 4 sehat 5 sempurna untuk sekali makan, memang kalau kita bicara isi piringku, memang nanti akan lebih secara umum tentang variasi bahan makanan. Tapi pada saat porsi sekali makan, nah kita bicara sekali makan sekarang, Kadi, 50% itu sayur sama buah. Sayur sama buah 50%. Itu harus masuk. 50%-nya lagi makanan pokok dan lauk, atau kita di Bali darang nasi nih. Lauk sama makanan pokok. Nah, 50% sayur sama buah. Kenapa ini porsinya lebih banyak? Kenapa ini porsinya lebih banyak, dominan, hampir 50% dari piring yang kita pakai makan? Karena kita mau penyerapan yang maksimal. Kalau penyerapan yang maksimal, ini masuk sayur sama buah. Berarti makanan yang kita makan tidak hanya sekedar masuk. Iya. Emang diserap gitu ya? Emang diserap, jadi tidak sekedar masuk langsung kita keluarkan tanpa diserap, hanya lewat doang. Tentunya kita apa yang kita makan maunya kita adalah ini diserap sempurna. Diserap sempurna tentu menjadi kebutuhan gizi kita cukup, tubuh jadi optimal, produktivitas kerja juga meningkat. Yeah. Plus lagi kita jangan lupakan aktivitas fisik 30 menit,
Air putih itu jangan dilupakan. Sebenarnya ada lagi satu. Apa tuh? Cuci tangan. Nah, ini cuci tangan nih. Siapa yang belum cuci tangan? Ini cuci tangan jadi iya kok nggak kepikiran ya? Istilahnya kita makan orang Indonesia lah ya. Orang Indonesia pokoknya itu makan lebih banyak ke pakai tangan. Udah selesai. Iya. Itu cuci tangan kita ya. Ini sampai disinggung loh. Iya, tapi iya bener. Makanya kalau kita bisa bicara isi piringku, dari isi piringku, dari porsi satu hari plus air putih plus aktivitas fisik plus cuci tangan, ini akan berbicara di sini. Makanya lebih komplit isi piringku, karena ini akan mengarah ke gizi seimbang. Nah, cuci tangan tadi pun kita bicara ideal ya Kak. Kita bicara ideal. Cuci tangan yang bagus, pakai air mengalir, pakai sabun, kurang lebih 40 sampai 60 detik. Kebanyakan kita kan beda kan. Kita asal colek sabun, kosong selesai. Makan. Kalau kita bicara cuci tangan yang ideal, ada stepnya, ada 6 langkah sebenarnya. 6 langkah cuci tangan ya. Apa nanti kita bahas segmennya nanti? Kayaknya kita bahas nanti deh kayak. Karena ini istilahnya penting juga. Nah, oke, nanti kita jadi topik aja ya. Tapi istilahnya secara pengendalian si kebersihan tangan ini sangat penting juga untuk si makanan. Apakah ada pengaruhnya juga, Kak? Iya. Kita jangan lupa, tangan kita itu menyentuh banyak hal. Iya. Jangan sampai teman-teman Pro 2 makanan sudah bagus, makanan sudah sehat, penyajian menarik, bikin nafsu makan enak, cuci tangannya nggak bersih. Nah, cuci tangannya nggak bersih. Contoh mungkin ada punya kuku panjang, bisa jadi. Ya, ngumpul bakteri lah ya. Ngumpul bakteri, nanti bakteri yang masuk. Oke. Itu hati-hati. Jadi kalau bicara isi piringku sampai cuci tangan loh dibahas sebelum dan sesudah makan. Berarti sebenarnya panjang ya? Panjang. Isi piringku ini banyak berarti? Banyak. Oke. Dari segi makanan, dari segi aktivitas fisik, dari segi air putih, dari sampai segi cuci tangan. Kenapa? Karena ini infaknya, finalnya kita adalah kita pingin gizi yang seimbang. Ini pondasi loh untuk generasi emas kita. Dan kalau kita bicara data ya, lagi-lagi nih. Nah, kita bicara data nih ya teman-teman Pro 2. Jadi angka stunting kan kita masih tinggi, 21%. Terus kedua, target stunting yang seperti saya bilang tadi, target stunting di 2024 itu kan 14%. Ini masih banyak. Ini kalau kita bicara penduduk yang hampir 200 juta, berarti kan persentasenya lumayan. Kita baru bisa turun sedikit loh, cuma turun 1%. Dari target kita prevalensi stunting hanya 14%. Kita masih di angka 20-21%. Ini 6%-nya lumayan ini pencapaiannya. Iya, masih. Dan jangan lupa salah satu pola yang saya bilang tadi, kita asal makan. Kita asal makan berarti bisa kita tarik kesimpulan di sana, polanya kurang fit, dietnya tidak seimbang. Ini akan membuat tubuh kita tidak punya asupan atau kebutuhan yang optimal. Nah, konsumsi diet yang tidak seimbang atau enggak optimal ini bisa menjadi faktor risiko timbulnya beberapa penyakit. Contoh, saya bicara data sekarang ini berdasarkan SKI ya, survei kesehatan Indonesia yang tahun 2023 ya. Usia di atas 15 tahun yang sudah mengalami diabetes tuh 2,2% loh. 2,2? Ya, dari 200 juta. Waduh. Di atas 15 tahun loh. Berarti 15 tahun, 20 itu masih usia produktif kan? Iya. Harusnya di usia produktif tidak ada masalah seperti ini. Harusnya, karena istilahnya umur segitu memang masa produktif untuk bisa ya ke depannya gitu kan? Iya. Lah ya, ini udah sakit ya? Udah sakit. Nah, apalagi banyak sekarang yang udah hipertensi loh, umur masih muda. Datanya itu kalau kita bicara data lagi 8% loh.
8%? Iya, hipertensi. Berarti karena makanan yang garam Nggak ya, bagus, iya. yang tinggi garam ya. Kalau yang di usia lebih dari 18 tahun, yang obes, itu hampir 24%. 24%? Iya. Itu fakta yang bicara dari survei kesehatan Indonesia. Dan yang bumil atau wanita hamil itu karena kekurangan zat gizi mikro tadi masih di angka 25 sampai 27% loh. Kalau ini anemia, otomatis apa asupan untuk janin kan bermasalah. Bermasalah. Nah, janin asupan untuk janin bermasalah, efeknya apa? Ya tadi propensi stunting itu kan naik terus. Iya. Ah, ini makanya 27%. Iya. Seperempatnya. Itu udah seperempat. Makanya kita bicara data dari SKI 2023 ya, Kak. Jadi kalau kita bicara ini, kadang kita mikir, aduh, ini lumayan ini. Iya. Jadi padahal penyebabnya sepele kan, Kak? Iya, makan doang. Makan doang ini masalahnya. Iya. Cuma sekarang kan bukan asal makan, progresnya gimana? Sudah cukupkah asupanmu? Sudah cukupkah variasimu? Saya juga enggak pernah bilang, oh makanan A ini jelek, jangan konsumsi. Enggak. Kita wajar-wajar saja, sah-sah saja. Kita mungkin pada usia muda senang nongkrong sama teman, senang bikin tugas yuk di kafe gitu. Oke, sah-sah saja. Tapi ingat, ini jangan kebanyakan. Ingat sistem balas dendam. Ini balas dendam ya. Iya, benar. Saya kemarin kayaknya kebanyakan junk food nih. Kebanyakan gorengan nih. Ya udah olahraga imbangi. Udah untuk besoknya sarapan pagi air putih saya banyak, sayur dan buah saya naikkan porsinya. Bisa kita pakai sistem balas dendam seperti itu. Kebanyakan kita kan kadang remnya belum, Kak. Iya, karena tidak bisa mengontrol karena keasikan ya. Iya, keasikan tadi. Makanya prevalensinya naik terus. Tapi kita kembali lagi ke by data itu tadi ya. Ada 22%, bahkan ada yang 27% dari segi ya istilahnya syarat-syarat untuk stunting itu besar gitu ya jadinya ya. Otomatis dari segi programnya ini kan secara seperempatnya ini 1/4% yang diharapkan itu tidak bisa berjalan kan gitu kan. Nah, ini lebih faktornya karena si orang-orang ini itu tidak mampu untuk menjalani makanan yang bergizi, atau permasalahannya karena tren ini lebih banyak? Lebih banyak, oke. Ada banyak faktor sih, Kak, kalau kita bicara itu. Pertama, kurangnya support. Berarti support ilmu, makanan. Dari kalau kita bicara ini dulu dalam skop kecil. Oke. Dalam skop kecil, skop keluarga dulu. Berarti kurangnya support. Kita mungkin nggak bisa, kita nggak bohong. Banyak dalam tanda kutip, banyak hal-hal yang masih menjadi mitos kalau wanita hamil. Oh, nak beling sing dadi narni, nak beling. Berarti knowledge-nya. Oke. Dari sana, padahal dari sudut pandang kita, tidak boleh. Tidak boleh itu di bagian mana? Iya. Sama halnya kalau kita hipertensi, nggak boleh nih makan daging. Lah, bagian daging kan banyak. Iya. Yang mana nggak boleh? Nah, itu kan sebenarnya penekanannya sama halnya dengan wanita hamil tadi. Nggak boleh katanya makan A, nggak boleh katanya makan B karena begini. Yeah. Itu ada kajiannya nggak? Kalau dari sudut pandang kita justru, silakan. Tapi cari bagian ini, cari bagian ini gitu istilahnya. Nah, itu pertama. Kedua, kadang kita terbiasa sebelum hamil, masa muda itu kita kadang terbiasa jenis-jenis makanan yang junk food tadi, makanan yang viral, makanan yang taste-nya itu agak keras ya. Agak keras, agak pedas. Kalau kita makan kalau nggak pedas kurang nyes rasanya. Iya, makanya sampai level-levelan kan? Iya, sampai level-levelan itu. Istilahnya berani pedas ya hanya untuk nyobain si makanan ini. Iya. Kita terbiasa di sini. Terbiasa bukan dalam artian kita nggak bisa merubah kan? Itu karena kebiasaan. Kita terbiasa mau yang pedas itu misalnya. Ya, pada saat hamil tentu ini kita agak
tekan. Dengan harapan apa? Kita nggak terganggu yang lain. Jadi banyak faktor sebenarnya, Kak. Iya kalau sih. bicara Kalau ini. kita ngomongin soal si penyebabnya itu otomatis banyak hal. Yang pertama ekonomi, yang kedua knowledge juga. Ini permasalahan juga egoisme makan juga bisa jadi. Bisa gitu jadi. Ya. Karena kalau bicara sampai bumil atau wanita hamil yang prevalensinya sampai 27%, anemia, nanti pada saat hamil rentan terjadinya pendarahan, Kak Adi. Iya. Makanya hubungannya dari sana nih panjang sekali kalau kita ngupas. Oke, di segmen lain. Di segmen lain. Oh, ini kita seminggu bakal ngobrol kayak begini nanti ya. Iya. Nah, tapi permasalahannya berarti adalah di situ ada satu istilahnya dari segi permasalahan yang perlu bisa yang menjadi perkembangan adanya si isi piringku ini berarti ya. Berarti istilahnya secara zaman itu udah berubah, cara orang makan berbeda, cara orang juga berpikir secara untuk memenuhi gizi itu udah beda berarti dengan cara isi piringku ini, makanya tidak menggunakan metode 4 sehat 5 sempurna ini gitu ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan sekarang kalau misalnya dari segi kayaknya semuanya ranahnya udah dari segi olahraga, dari segi minum air putihnya, cuci tangan dengan bersihnya juga gitu kan. So, kayaknya perlu banget untuk teman Pro 2 tahu mungkin secara garis besarnya sebenarnya inti dari isi piringku ini apa untuk memenuhi kebutuhan gizi. Karena makanan bergizi untuk kita otomatis untuk keluarga kita juga gitu kan. Benar sekali, Kak. Oke. Kalau untuk mengatasi masalah stunting dan yang lain sebagainya, masalah gizi tentu harus ada dukungan berbagai faktor di sini. Entah dari kesehatan, dari ekonomi tadi, perubahan knowledge itu ada hubungannya dari sana. Tapi kalau dari sudut pandang kami di profesi ahli gizi, mainkan variasi makanan. Jadi teman-teman Pro 2 tidak ada salahnya, tidak ada ruginya dari awal kita biasakan sayur itu dulu. Ini untuk supportnya. Sayur untuk memaksimalkan penyerapan tadi. Silakan, misalnya saya saya sekali-kali waktu nongkrong sama teman. Silakan, tapi ingat mainkan variasinya. Variasi makanan, sayur dan buah. Setiap kali makan, usahakan porsinya harus paling banyak. Kalau bicara isi piringku. Kedua, teman-teman Pro 2, meskipun sibuknya sangat-sangat sibuk, yang full day dari pagi sampai sore, sempatkan olahraga. Sempatkan olahraga. Kenapa? Karena ini untuk memanage psikologis kita. Kenapa saya bilang untuk memanage psikologis kita? Karena kalau kita dalam keadaan psikologis agak terganggu, rentan terjadinya asam lambung. Itu anak muda juga banyak sekarang asam lambung. Di samping pola makan yang kurang bagus, psikologisnya karena stresor. Perlu berarti teman-teman Pro 2 siapkan waktu 30 menit olahraga. Nggak perlu banyak, 30 menit. Ketiga, sekarang juga banyak edaran jangan lupakan air putih. Itu wajib, itu nggak boleh nggak. Jadi biasakan kembali, makanya kebiasaan, Kak ya. Makan pakai minuman berwarna. Ya. Ganti dulu sweet dulu pakai air putih. Ini wajib, air putih wajib, nggak boleh enggak. Terus biasakan juga cuci tangan, jangan asal cuci tangan. Jadi makanya isi piringku itu sebenarnya mengatur porsi harian kita. Jadi teman-teman Pro 2 jangan lupakan ini. Untuk kondisi tubuh kita yang optimal. Iya benar. Jadi sebenarnya sederhana teman Pro 2 untuk bisa melogikakan tentang isi piringku ini dengan cara aktivitas. Kamu tuh rubah sedikit mindset. Yang tadinya kamu itu suka sama minuman yang rasa-rasa, kamu cukup minum air putih. Kamu boleh makan apa aja, yang paling penting gizinya itu seimbang. Mainin variasi. Mainin variasi. Kalau misalnya kamu itu sederhana, ya istilahnya ada batangan beberapa yang kamu nggak suka dari si makanan ini, kamu bisa variasiin aja. Hari ini, besok ini, gitu ya, biar lebih berwarna gitu lah dari segi makannya. Yang paling penting kan makan. Iya kan? Tapi jangan asal makan. Tapi jangan asal makan, karena ini penting tadi. Oke. Dan jangan lupa juga teman-teman Pro 2 ya, kita Buleleng ujung barat
sampai ujung timur pesisir semua. Iya. Jadi pasti berlimpah bahan pangan. Ikan lokal. Ikan, yang ikan lokal belum tentu kalah nilai gizinya dengan ikan import. Iya. Jangan termakan sama ini ya. Iya. Termakan sama viral ya. Ya udah, istilah kepiting Alaska yang memang juta-jutaan, tapi kepiting di sini juga jauh lebih bergizi. Dan gitu, juga guys. itu lebih apa ya? Support dengan kondisi badan kita. Yang mahal belum tentu sehat. Kamu bagaimana istilahnya mau crepes apapun itu boleh makan, tapi jangan lupa juga di sini juga banyak gitu. Iya, di sini juga banyak yang bisa kita manfaatkan. Benar sih. Jangan ini banyak produk makanan lokal di sekitar kita, tapi teman-teman Pro 2 abaikan, jangan. Jangan lupa itu teman Pro 2. Benar. Itu ya sekali lagi. Istilah apalagi UMKM banyak banget ya. Iya, benar. UMKM untuk di Buleleng itu banyak dan enak-enak semua dan bergizi semua teman Pro 2. Setuju. Jadi jangan lupa untuk kunjungin mereka juga ya. Oke, nanti kita bahas lagi bersama Kak Eka, jadi jangan kemana-mana. Maafkan aku kasih cengaku dengan sikapmu lama bersama. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take let's fight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Abdi, aku bawa kue nih. Mau nggak? Wih, enak banget. Mau dong, minta satu. Cuci tangan dulu dong. Loh, cuci tangan? Ini kue menghindari masalah ya? Bukan cuci tangan itu maksudnya. Cuci tangan pakai air. Alah, nggak usah. Tanganku bersih kok. Nih lihat, kayak nggak tahu tanganku aja. Tangan yang kelihatannya bersih belum tentu hygiene. Kalau nggak cuci tangan, kamu nggak boleh minta kue ini. Iya, aku cuci. Mana kuenya? Udah habis, kelamaan. Udah beberapa hari ini kok hujan terus ya? Emang kenapa sih? Ya kan aku pengen jalan-jalan, mau liburan. Masa liburan di rumah terus? Ya ampun, gitu aja murung. Justru karena lagi hujan, bagus buat istirahat. Lakuin aktivitas produktif di rumah, baca buku, nonton tayangan bermanfaat. Kan healing itu nggak harus keliling-keliling. Aduh. Iya, tapi kan bosan. Rasanya pengen robos hujan aja nih buat jalan-jalan. Aduh, hujan lebat plus angin kayak gini bisa buat kamu masuk angin. Kalau sampai kehujanan, demam. Masih bersama Kak Eka, teman Pro 2 sebagai ahli gizi yang membahas tentang makanan bergizi yang pastinya. Kita terus ditampar sama Kak Eka nih. Gimana caranya kamu itu bisa makan makanan yang bergizi sesuai dengan isi piringku gitu ya. Nah, diingatkan juga buat teman Pro 2 nih, hal-hal yang basic.
Basic banget, air putih doang. Oke. Itu jadi salah satu kesadaran buat kita juga gitu kan. Di tengah banyaknya minuman yang enak-enak itu, dan sekarang apalagi murah. Dengan cuma 5.000 doang, udah segini. Ini mungkin 2 tahun lagi bisa segitu gitu. Lebih tinggi lagi teman-teman juga. Dan itu dengan harga yang cukup murah dan enak. Nah ini jadi pertanyaan. Sebenarnya air putih itu jauh lebih murah gitu kan. Jauh lebih gampang diraih juga. Tapi kenapa istilahnya ini jadi permasalahan juga guys. Nah, apa ya? Ini jadi PR juga untuk minum loh, bukan hanya makanan ya, tapi ini minuman juga jadi PR. Ya. Air putih simple, murah. Tapi dia kaya. Ya, tapi kaya. Dalam artian kaya ini support kaya buat tubuh kita. Kalau kita umpamakan air putih kayak oli, kalau kita bicara untuk mesin. dalam tubuh ya. Sepeda motor, mobil, olinya kurang, pasti ngadat. Iya, ngadat. Macet lah, pasti. Tubuh juga like that istilahnya. Tubuh juga kayak gitu kalau kita kekurangan air putih. Problem sekarang kita terbiasa, kebiasaan Kadi. Itu. Coba kita rubah mindset. Sah-sah saja kok saya nongkrong. Pesannya apa? Air putih dong. Iya. Nggak masalah sebenarnya. Nongkrongnya kan masih. Karena apa? Kalau misalnya kita ngomongin soal tongkrongan nih, pesan apa? Air putih. Air putih doang. Miskin lu, pasti gitu mikirnya. Istilahnya anak muda zaman sekarang gitu ya. Makanya itu kita ngerubah mindset itu yang kita semua faktor ini berperan untuk ngerubah mindset ini tadi. Iya. Kenapa? Itu tadi air putih. Air putih banyak ada di sekitar kita, nyarinya gampang, di mana-mana juga pasti ada. Sebenarnya yang paling murah juga dari segala minuman kan? Iya, paling murah juga. Nah, dengan minuman-minuman yang sekarang yang kita permasalahkan, memang dia itu dasarnya dia air putih, tapi penambahnya itu yang banyak. Toppingnya. Jadi iya juga sih. Iya juga sih. Penambahnya ini yang banyak sekali, jadi berubah dia. Iya, biar dia jadi warna kuning gitu ya. Iya, biar ada dia bergelembung gitu ya. Jadi paling tidak teman-teman Pro 2 bisa kita mulai dari hal-hal dasar, hal-hal kecil. Contoh, saya biasakan nih air putih. Teman-teman Pro 2 bisa lacak dari air kencing teman-teman Pro 2. Jadi kalau air kencing kita warnanya bening, kita cukup loh air putih. Gampang kan ngelacaknya? Gampang. Kencing doang. Kencing doang. Gampang. Nah, kalau kita pada saat kencing, ini kok keruh, ini kuning warnanya. Waduh, saya pasti kurang air putih. Itu cara sederhana. Minimal kita rubah dulu habit kita, kebiasaan kita terkait kebutuhan air putih. Itu. Kedua, yang paling penting variasi makanan. Diingetin lagi variasi makanan. Berulang kali Tiang ingetin, saya ingatkan terkait dengan variasi makan tadi, dalam artian usahakan variasi makanan terutama di golongan sayur sama buah itu harus ada untuk menyeimbangkan, untuk memaksimalkan penyerapan. Ini tentu yang ketiga adalah terkait porsi makan. Porsi makan. Jadi usahakan kombinasinya porsinya 50% sayur buah, makanan pokok, lauk. Jadi porsi sayur sama buah ini usahakan teman-teman berdua paling banyak. Tentu cuci tangan jangan lupa. Ya, itu dia. Jadi itu dia teman-teman berdua, istilahnya dari sekian kesimpulannya adalah ya kembali lagi ke makanan yang kamu makan sebenarnya ya. Jadi diingatkan sama Beli Eka tadi, yaitu kamu harus perhatiin yang namanya air putih. Iya. Jangan lupa gizi makanannya juga. Sayur dan buah itu 50% ya Kak ya. Sisanya boleh makanan sesuai dengan nasi di rumah. Iya benar. Dan jangan lupa cuci tangan, dan yang pastinya itu untuk olahraga juga setelah makan juga. Iya benar sekali, jangan lupa. Itu sih yang paling utama ya. Mendasar, paling tidak kita teman-teman Pro 2 bisa rubah dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan setiap hari. Kalau tidak dari sekarang, kapan lagi?
Benar. Hal-hal kecil yang bisa berdampak sangat besar di kemudian hari. Jadi hal-hal kecil perlu kita rubah, istilahnya habit kebiasaannya kita. Oke, itu dia teman Pro 2, jadinya jangan lupa untuk dirubah pola hidup kamu jadinya ya, yang harus dirubah ya. Iya. Jadi pola makan berarti pola hidup juga gitu Iya, guys. benar. Untuk bisa menuju ke Indonesia Emas nanti di tahun 2045 menjadi PR juga kita bersama ya, walaupun sederhana tapi sangat susah untuk dijalanin ya kayak Iya. Tapi itu kenyataan yang harus kita hadapin sekarang gitu guys. Makanya kan ada istilah gini, you are what you eat. Yes. Benar-benar. Kamu itu adalah apa yang kamu makan. Benar. You are Cerminan what you eat. banget apa yang Cerminan kamu banget. makan ya. You are what Semakin you tidak bergizi ya semakin tidak sehat lah kamu. benar. Semakin sehat kamu makan, semakin sehat lah badan kamu juga. Iya. Thank you Kak. Yang Siap. pastinya sudah mengingatkan kita kembali lagi untuk makan makanan yang bergizi teman Pro 2. Ingat kita udah 1 jam ditampar ya sama Kak Eka. Tapi tamparannya luar biasa banget untuk mengingatkan kita bahwa pentingnya air putih, pentingnya makanan bergizi, pentingnya olahraga juga untuk kita bisa aplikasiin di hidup kita untuk bisa mencegah stunting dan juga untuk ya mendukung pemerintah juga untuk di posisinya kita mencegah stunting untuk Indonesia Emas 2045. Thank you Kak Eka. Siap. Untuk atas kritikan dan yang pastinya ingatannya ya untuk bisa kembali lagi kita ke pola makan yang benar gitu ya. Terima kasih banyak Kak Eka. Terima kasih teman Pro 2. Oke, itu dia Sepada teman Pro 2 dan masih gue sedih nemenin kamu yang pastinya di Sepada sampai nanti di jam 10 pagi. So don't go anywhere, station di Pro 2 FM tempat terbaik kamu. Tell me the words I've forgotten what we